Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Haulusi akan memaparkan hasil rangkuman dari kisi-kisi UAS Psikologi Belajar untuk penambahan nilai UAS Psikologi Belajar. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat belajar. Belajar dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik, menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta, kognitif, rasa, afektif, dan karsa, psikomotorik. Pekerjaan guru lebih bersifat psikologis daripada pekerjaan seorang dokter, insinyur, dan ahli hukum. Untuk itu, guru hendaknya mengenal siswa-siswinya serta menyalami kehidupan kejiwaan siswa-siswi di sepanjang waktu dengan memperhatikan karakteristik psikologis laki-laki dan perempuan serta keragaman sosial. Mencermati uraian di atas, maka psikologi belajar diperlukan bagi guru bahkan orang yang terlibat dalam dunia pendidikan agar mereka lebih mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran dengan baik. Psikologi belajar juga memberikan kontribusi yang besar bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di kelas, sehingga performasinya selalu mempertimbangkan prinsip psikologis siswa maupun siswi. Menurut Gage dan Berliner, psikologi belajar memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menjelaskan, memprediksikan, mengontrol fenomena dalam kegiatan belajar mengajar, dan dalam pengertiannya sebagai ilmu terapan juga memiliki fungsi merekomendasikan. Manfaat psikologi belajar yaitu yang pertama, meletakkan tujuan belajar, yang kedua, mengatur kondisi-kondisi belajar yang efektif, yang ketiga, mencegah terjadi dan berkembangnya gangguan-gangguan mental dan emosi. Yang keempat, mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik. Yang kelima, mengusahakan perkembangannya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang keenam, memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketujuh, membantu setiap siswa-siswi dalam mengatasi masalah-masalah pribadi yang dihadapi. Dan yang keenam, mengenal dan memahami setiap siswa-siswi secara individual maupun secara kelompok. Manfaat psikologi belajar juga ada menurut Chaplin, Linger, dan Muhyiddin. Menurut Chaplin, menitik beratkan manfaat atau kegunaan mempelajari psikologi belajar untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam dunia pendidikan dengan cara menggunakan metode-metode yang telah disusun secara rapi dan sistematis. Kemudian, Liddgren berpendapat bahwa manfaat mempelajari psikologi belajar ialah untuk membantu para guru dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembelajaran. Secara umum, manfaat dan kegunaan psikologi belajar menurut Muhyiddin bahwa psikologi belajar merupakan alat bantu yang penting bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar juga membantu untuk memahami karakteristik murid, apakah termaksud anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, diharapkan guru dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran secara optimal.
Materi yang kedua yaitu belajar dan perilaku belajar. Dalam perspektif psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Hilgard dan Brouwer dalam Hamalik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas praktik dan pengalaman, sedangkan Sardiman menyatakan bahwa belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan seperti dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Di dalam Dictionary of Psychology disebutkan bahwa belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Dalam definisi ini terdapat 4 macam istilah yang esensial dan perlu disoroti untuk memahami proses belajar. Istilah-istilah tersebut meliputi yang pertama, secara umum menetap, relatively permanent. Yang kedua, kemampuan bereaksi, respond potentially. Ketiga, yang diperkuat, reinforced. Dan yang keempat, praktik lain, practice. Contoh belajar, seorang anak balita berusia di bawah 5 tahun memperoleh mobil-mobilan dari ayahnya. Pada tahap permulaan, respon anak terhadap stimulus yang ada pada mainan tadi biasanya tidak tepat atau setidak-tidaknya tidak teratur. Namun, berkat latihan dan pengalaman berulang-ulang, lambat laun ia menguasai dan akhirnya dapat memainkan mobil-mobilan dengan baik dan sempurna. Inti dari belajar yang dikemukakan oleh para ahli dilihat dari psikologi adalah adanya perubahan kematangan bagi anak didik sebagai akibat belajar, sedangkan dilihat dari proses adalah adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai proses pembelajaran. Perubahan kematangan ini akibat dari adanya proses pembelajaran, dan perubahan ini tampak pada perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya dari proses belajar. Ciri belajar. Yang pertama, belajar merupakan perubahan fungsional. Paham nativisme, yaitu jiwa manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu. Misalnya, daya mengingat, daya berpikir, dan sebagainya. Yang kedua, belajar merupakan pelayanan materi pengetahuan, material, dan atau perkayaan pola-pola sambutan, respons, perilaku baru, behavior. Pandangan ini dikemukakan penganut paham ilmu jiwa asosiasi atau paham empirismenya John Locke. Dan yang ketiga, belajar merupakan perubahan perilaku dan pribadi secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh penganut ilmu jiwa Gestalt bersumber pada organic psychology. Setiap perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik, antara lain seperti dikemukakan berikut ini. 1. Belajar menyebabkan perubahan pada aspek-aspek kepribadian yang berfungsi terus-menerus yang berpengaruh pada proses belajar selanjutnya. 2. Belajar hanya terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. 3.
Belajar merupakan kegiatan yang bertujuan, yaitu arah yang ingin dicapai melalui proses belajar. 4. Belajar menghasilkan perubahan yang menyeluruh, melibatkan keseluruhan tingkah laku secara integral. 5. Belajar adalah proses interaksi. 6. Belajar berlangsung dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tinjauan teori belajar. Aliran psikologi behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Gottard. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Peletak pada dasar psikologi Gestalt adalah Max Wertheimer 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengamatan dan pemecahan masalah, problem solving. Sumbangannya ini diikuti oleh Kurt Koffka 1886 sampai 1959 yang meneliti tentang insight pada simpanse. Penelitian-penelitian mereka menimbulkan psikologi Gestalt yang menekankan bahasa pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Menurut pandangan teori belajar humanisme, seseorang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu yang dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri tentang apakah belajarnya berhasil. Secara garis besar, behaviorisme terdiri atas koneksionisme atau perangsang jawab, stimulus respon, pengondisian, conditioning, dan penguatan, reinforcement. Menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan perilaku seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dari perubahan internalisasi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati dan diperkirakan. Sedangkan fungsi stimulus yang datang dari luar direspon sebagai aktivator kerja memori otak untuk membentuk dan mengembangkan struktur kognitif melalui proses asimilasi dan akomodasi yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga akan selalu saja ada sesuatu yang baru dalam memori dari setiap akhir kegiatan belajar. Manusia adalah partisipan aktif, konstruktif, dan berencana. Belajar dimulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian yang terperinci. Kognitif Gestalt meliputi teori kognitif, Gestalt, dan teori medan. Teori humanistik bertujuan memanusiakan manusia yang menekankan isi dan proses belajar yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Dalam perspektif Islam, makna belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Metode pembelajaran dalam Islam antara lain dengan menggunakan metode trial and error, peneladanan, dan pengulangan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat dibentuk dalam kehidupan pribadi Muslim secara bertahap melalui trial and error
diperlukan figur teladan yang sensitif gender. Selanjutnya yang keempat, sekaligus materi yang terakhir, yaitu teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menekankan pengamatan perilaku yang dapat diukur dan diamati secara langsung. Tokoh utama seperti Pavlov, Skinner, dan Watson menekankan peran stimulus dan respon dalam belajar. Percobaan Pavlov mengenai fungsi kelenjar ludah pada anjing merupakan contoh klasik bagaimana perilaku tertentu dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan. Proses pembentukan perilaku semacam itu disebut proses persyaratan, conditioning process. Air liur anjing yang secara alami banyak hanya keluar apabila ada makanan. Pada akhirnya, dengan proses persyaratan, air liur dapat keluar sekalipun tidak ada makanan. Pada dasarnya, teori ini adalah perilaku dapat dibentuk dengan cara berulang-ulang. Perilaku itu dipancing dengan sesuatu yang memang menimbulkan perilaku itu, dan siswa-siswi dapat dikondisikan untuk memiliki pengalaman dalam belajar. Skinner juga memikirkan perilaku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Tetapi berbeda dengan kedua ahli yang terdahulu, eksperimen yang dilakukan oleh Skinner diantaranya adalah tikus putih yang dimasukkan dalam box. Skinner membedakan adanya dua respon, yaitu responden respon atau reflexive respon dan operant respon atau instrumental respon. Dalam realitinya, respon jenis pertama itu, responden respon atau responden behavior, sangat terbatas adanya bagi manusia karena adanya hubungan yang pasti antara stimulus dan respon. Kemungkinan untuk memodifikasinya adalah kecil. Sebaliknya, operant respon atau instrumental behavior merupakan bagian terbesar dari perilaku manusia dan kemungkinannya untuk memodifikasinya dapat dikatakan tidak terbatas. Inti dari teori Skinner adalah respon atau perilaku jenis yang kedua. Prinsip orientasi behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif dan dikuasai oleh stimulus-stimulus yang berada di sekitar lingkungan. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yakni mementingkan pengaruh lingkungan, environment, mementingkan bagian-bagian elementaristik, mementingkan peran reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan pembentukan kebiasaan. Dalam pemecahan masalah, ciri khasnya adalah trial and error. Pembelajaran berbasis GSI menggunakan teori ini dalam rangka mengkonstruk konsep gender siswa-siswi secara setara agar terhindar dari perilaku diskriminatif dan termarginalkan dalam kehidupan. Perubahan sikap dan perilaku dari bias gender memicu sensitif gender. Selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan peran proses mental dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman. Dalam teori Kohler menekankan pentingnya proses mental yang didasarkan pada anggapan bahwa
subjek itu bereaksi pada keseluruhan yang bermakna. Kohler mengemukakan adanya hukuman transformasi dan hukum organisasi, persepsi yang merupakan kunci untuk memahami belajar. Di samping itu juga mengemukakan konsep pemahaman insight. Pokok permasalahan dalam psikologi Gestalt adalah tingkah laku dan pengalaman sebagai kesatuan totalitas. Beberapa derajat analisis memang diperbolehkan. Namun, hal ini harus dilihat sebagai keanekaragaman fenomenologis sebab analisis molekuler atau elementer bisa merusak kualitas kesatuannya dari benda atau hal yang tengah dianalisis itu. Pandangan Gestalt memang menganggap bahwa pengalaman yang disadari itu tidak dapat dipecahkan secara berarti ke dalam elemen-elemen strukturalistis. Juga, tingkah laku tidak dapat direduksikan menjadi kombinasi tersendiri. Temuan-temuan psikologi Gestalt pada awalnya adalah dalam bidang persepsi, terutama penglihatan. Dari temuan ini disusun berbagai hukum Gestalt dalam pengamatan. David Ausubel, Wales, 1989 menyatakan bahwa konsep belajar berhubungan dengan bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan baru, penerimaan atau penemuan, dan mengaitkan pengetahuan yang diperoleh pada struktur kognitif yang telah dimiliki, hafalan atau bermakna. Belajar, baik melalui penerimaan maupun penemuan pengetahuan baru, keduanya dapat menjadi belajar hafalan atau bermakna. Tergantung perilakunya lebih lanjut. Artinya, pengetahuan baru yang diperoleh peserta didik dalam belajar jika tidak dikaitkan dengan struktur kognitifnya, maka yang terjadi adalah belajar hafalan. Jika dikaitkan dengan struktur kognitifnya, maka yang terjadi adalah belajar bermakna. Tokoh seperti Piaget dan Vygotsky menyoroti pentingnya konsep seperti persepsi, memori, pemecahan masalah, dan pengolahan informasi dalam belajar. Kognitif juga menekankan peran kritis pengalaman serta interaksi individu dengan lingkungan dan informasi yang diterima untuk pembentukan struktur kognitif. Orientasi fenomenologis memandang manusia sebagai sumber dari semua kegiatan. Pada dasarnya, manusia adalah bebas untuk membuat pilihan-pilihan dalam setiap situasi. Hal mendasar bagi kebebasan adalah kesadaran manusia. Dapat dikaitkan bahwa perilaku hanyalah ekspresi yang dapat diamati dan akibat dari dunia eksistensi internal yang pada prinsipnya bersifat pribadi atau private. Ciri-ciri belajar kognitif meliputi 1. Mementingkan apa yang ada pada diri siswa-siswi dengan keragaman dan perbedaan, nativistik. 2. Mementingkan keseluruhan, holistik. 3. Mementingkan keseimbangan dalam diri siswa-siswi, dynamic equilibrium. 4. Mementingkan kondisi yang ada pada waktu kini, sekarang, dengan memasukkan isu-isu gender dan inklusi sosial. Kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. 6. Dalam pemecahan masalah, ciri khasnya adalah insight. Selanjutnya yaitu teori ketiga,
sekaligus teori belajar yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Menurut teori belajar humanistik, belajar menekankan isi dan proses yang berorientasi pada peserta didik sebagai subjek belajar. Teori ini bertujuan memanusiakan manusia sehingga ia mampu mengaktualisasikan diri dalam hidup dan kehidupannya. Dengan sifatnya yang deskriptif, seolah-olah teori ini memberikan arah proses belajar. Kenyataannya, teori ini sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih praktis dan konkret. Belajar menurut Bloom dan Cartwright merupakan proses perkembangan kemampuan mencakup 3 ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, Bloom dan Cartwright menunjukkan kemampuan-kemampuan dasar dari 3 ranah tersebut yang dikenal dengan taksonomi Bloom untuk dikembangkan dalam diri peserta didik melalui proses pembelajaran. Kemampuan kognitif menggambarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap orang. Pada dasarnya, kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Sebagaimana diketahui bahwa hasil belajar merupakan perpaduan antara pembawaan dan pengaruh lingkungan. Faktor dasar yang berpengaruh menonjol pada kemampuan kognitif. Kemampuan dasar pada ranah kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, penerapan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemampuan dasar ranah afektif meliputi pengenalan, tanggapan, penghargaan, pengorganisasian nilai, dan pengalaman. Kemampuan dasar ranah psikomotor meliputi gerakan refleks, gerakan dasar, perangkaian gerakan, gerakan wajar, gerakan terampil, dan gerakan komunikatif. Teori belajar humanistik menekankan pada aspek psikologis dan emosional individu dalam proses pembelajaran. Dikembangkan oleh tokoh seperti Maslow dan Carl Rogers, teori ini menyoroti kebutuhan psikologi dasar, seperti rasa aman dan pengakuan, yang dapat memengaruhi motivasi belajar seseorang. Pendekatan humanistik juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi, tergantung tanggung jawab diri, dan interaksi sosial dalam pembelajaran. Ciri-ciri teori belajar humanistik yaitu menekankan pada proses seksualisasi diri masing-masing individu. Proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi kisi-kisi UAS Psikologi Belajar. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.